Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 0543169223. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai macam-macam term dalam logika, memberikan contoh logical fallacy atau sesat pikir, serta menjelaskan cara agar kita dapat terhindar dari logical fallacy tersebut. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Yang pertama, macam-macam term dalam logika. Dalam logika, term adalah kata atau kumpulan yang mewakili suatu objek, konsep, atau gagasan, dan biasanya digunakan sebagai subjek maupun predikat dalam suatu proposisi. Term sangat penting dalam logika karena menjadi dasar dalam penyusunan argumen yang logis. Secara garis besar, terdapat beberapa macam term dan berikut adalah 3 diantaranya yang akan saya jelaskan secara detail. Yang pertama itu ada term konkret. Term konkret adalah term yang menunjuk pada benda, objek, atau sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, sehingga keberadaannya dapat diamati secara nyata. Contoh, meja. Meja adalah term konkret karena meja dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Yang kedua ada kucing, juga merupakan term konkret karena kita bisa melihat dan memegang kucing tersebut. Yang kedua ada term abstrak. Berbeda dengan term konkret, term abstrak adalah term yang menunjuk pada gagasan, sifat, keadaan, atau konsep yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Term ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non-fisik. Contohnya, keadilan. Keadilan adalah term abstrak karena keadilan merupakan konsep yang tidak bisa dilihat atau disentuh, melainkan hanya bisa dirasakan atau dipahami maknanya. Terus ada contoh lain yaitu keberanian. Keberanian juga merupakan term abstrak karena keberanian adalah sifat yang tidak memiliki bentuk fisik. Yang ketiga ada term singular. Term singular adalah term yang menunjuk pada suatu objek tertentu secara spesifik atau individual. Term ini biasanya menggunakan nama diri atau kata yang hanya merujuk pada satu entitas saja. Contohnya, Presiden pertama Indonesia adalah term singular karena hanya menunjuk pada satu orang yaitu Insinyur Soekarno. Contoh yang kedua ada Menara Eiffel, juga merupakan term singular karena hanya ada satu Menara Eiffel di dunia. Dengan memahami jenis-jenis term ini, kita dapat lebih mudah dalam menganalisis dan menyusun argumen secara logis. Yang kedua, contoh logical fallacy atau sesat pikir dan cara menghindarinya. Contoh logical fallacy atau sesat pikir adalah kekeliruan dalam proses berpikir yang menyebabkan suatu argumen menjadi tidak valid. Meskipun pada permukaan tampak logis, logical fallacy sering terjadi dalam diskusi, debat, atau penulisan argumen. Salah satu bentuk logical fallacy yang cukup sering ditemui adalah ad hominem. Ad hominem adalah jenis sesat pikir di mana seseorang menyerang karakter atau pribadi lawan berbicara, bukan membantah argumen yang disampaikan. Contohnya, misalnya dalam sebuah diskusi tentang kebijakan pendidikan, seseorang berkata, "Pendapat Anda tidak layak didengarkan karena Anda bukan seorang guru." Padahal yang seharusnya dibahas adalah isi argumennya, bukan siapa yang menyampaikannya. Selain ad hominem, ada juga contoh logical fallacy lain seperti Strauman memutarbalikkan argumen lawan agar mudah diserang. Contoh, kamu menolak hukuman mati bukan berarti kamu mendukung kejahatan. Yang ketiga ada false dilema, menghadirkan dua pilihan seolah-olah hanya ada dua, padahal masih ada pilihan lain. Contohnya, kalau kamu tidak setuju dengan saya, berarti kamu sepenuhnya salah. Yang kedua, cara menghindari logical fallacy. Agar kita dapat terhindar dari logical fallacy, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, berpikir kritis dan analitis. Selalu analisis argumen secara mendalam. Jangan terburu-buru menerima atau menolak suatu pendapat tanpa mempertimbangkan logika dan bukti yang mendasarinya. Yang kedua, fokus pada argumen, bukan pribadi. Dalam berdiskusi, pastikan kita menanggapi argumen yang disampaikan, bukan menyerang sepribadi atau orang yang menyampaikan. Yang ketiga, gunakan data dan fakta yang valid. Pastikan setiap argumen yang kita sampaikan didukung oleh data, bukti, atau referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, pelajari dan kenali berbagai jenis logical fallacy. Semakin kita mengenal berbagai bentuk sesat pikir, semakin mudah kita menghindarinya dalam berargumen. Yang kelima, bersikap terbuka terhadap kritik.
Jangan ragu untuk menerima masukan atau koreksi dari orang lain, karena hal tersebut dapat membantu kita memperbaiki cara berpikir dan berargumen. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai macam-macam term dan dalam logika, contoh logical fallacy, serta cara menghindarinya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.